Ketika Nabi SAW menyebutkan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia pada masaku, itu yang pertama. Kemudian yang sesudahnya, kemudian sudahnya. Ketika Nabi SAW menyebutkan SAW khairun nas, sebaik-baik manusia pada masanya Rasulullah SAW, tentunya sebaik-baik manusia bukan tentang rupanya, bukan tentang tubuhnya, bukan tentang rumahnya, bukan tentang kendaraannya, bukan. Sebab Allah nggak akan lihat kepada rupa, kepada kegantengan, kecantikan, Allah nggak akan lihat. Allah juga nggak akan lihat kepada harta. Allah nggak akan lihat kepada harta kita, dia kaya atau miskin, tidak. Sebagaimana Nabi bersabda SAW, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk rupa kamu, Allah nggak lihat kepada bentuk tubuh kamu, tapi Allah melihat kepada hati dan amal. Hati dan amal. Dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain merupakan orang yang paling baik hatinya. Jadi khairun nasi quluban, orang yang paling baik hatinya para sahabat radhiyallahu ajmain. Jadi ketika disebutkan para sahabat adalah generasi yang paling baik, manusia yang paling baik, ya baik tentang akidahnya, baik tentang pemahamannya, baik tentang ilmunya, baik tentang imannya, baik tentang jihadnya, baik tentang dakwahnya, baik tentang akhlaknya, baik tentang muamalahnya. Mereka yang terbaik, dan gak ada lagi generasi yang seperti mereka. Makanya kita wajib memuliakan para sahabat sebagaimana yang Allah muliakan mereka. Dan yang dimaksud sahabat radhiyallahu ajmain artinya orang yang bertemu dengan Nabi SAW dalam keadaan beriman dan dia wafat dalam keadaan beriman, seperti yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Isabah fi Tamyiz Sahaba, dan juga para imam yang lainnya. Jadi para sahabat seperti disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa yang dikatakan dengan sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi SAW dalam keadaan beriman kepada beliau SAW dan meninggal di atas Islam. Masuk juga dalam pengertian ini setiap orang beriman yang bertemu dengan beliau baik lama maupun sebentar, yang meriwayatkan hadis dari beliau maupun tidak, yang berperang bersama beliau maupun tidak, yang pernah sekali melihat beliau meskipun tidak ikut duduk dalam majelis beliau, dan tidak pernah, dan orang yang tidak pernah melihat beliau karena ada penghalang, yaitu buta, tapi dia bersama Nabi SAW. Ini disebutkan oleh Al-Hafidh dalam kitabnya Al-Isabah fi Tamyiz Sahaba.